Bahas mobil listrik lagi ya bos ya. Oh itu di mobil listrik di situ. Oke, jadi gini bos, ada yang nanya tentang biaya ya. Biayanya ini habis berapa gitu. Oke, langsung hitung dari yang bukan asal mobilnya ini ya, baterai. Ini kalau beli bahan, bukan beli jadi ya, beli bahan selnya, BMS-nya itu habis sekitar 35 juta ya. Bahan 35 juta, baterai. Kalau beli jadi ya sama ongkosnya mungkin 40 lah. Tapi nggak perlu pakai baterai ini juga nggak masalah ya, pakai yang ampernya lebih kecil ya, cuman ya jaraknya lebih pendek. Cuman kalau untuk baterainya saya sarankan gunakan yang polimer minimal 3C ya, minimal 3C. Jadi jangan pakai yang ngeceng-ngeceng ya, nanti nggak kuat, putus. Oke, dinamo ya, dinamo ini harga sekitar 10 jutaan ya, dinamonya sampai di Indonesia. Controller itu kalau yang minimal 600 ampere itu paling sekitar 4 jutaan ya. 35 tambah ini 45 tambah itu 49 ya. Ini kalau bikin sendiri, anggaplah buat rasio macam-macam 1 juta, jadi 50 juta itu kalau baterainya ngerakit sendiri ya, bukan beli jadi ya. Jadi kurang lebih sekitar 50 juta. Jadi di video ini sebenarnya saya mau jelasin ini juga bos, tentang dinamo kecil kok bisa jalan ya. Kan kalau kalian lihat di YouTube dinamonya gede-gede ya. Si pilot aja pakai 15.000 atau 20.000 itu dengan apa namanya, kekuatannya itu 160 Nm ya. Nggak usah bahas yang ke angka-angka itulah, nanti malah mumet ya. Jadi intinya ini dinamo kecil, tapi saya mau jalanin mobil yang sebesar ini gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi kenapa saya kasih gearbox dan di sini saya kasih rasio? Kenapa nggak ini ditempelin aja mas ke gearbox? Nah kan seperti itu, banyak sekali ya. Malah ada yang apa namanya, mungkin dia lihat teori-teori doang ya. Jadi kita nggak boleh terpaku pada iklan ya. Dinamo ini iklannya itu udah misalkan sanggup 80 Nm dengan RPM 3000 misalkan, itu udah pasti kuat buat mobil ini. Itu kan iklan bos, namanya orang jualan ya. Kalau saya lebih terpaku pada prakteknya, jadi hasil dari riset saya sendiri ya, saya lebih yakin itu ya. Jadi ketika saya beli ini, saya nggak lihat spesifikasi yang di situ, maksudnya nggak percaya ya, karena pada nyatanya spesifikasi yang di situ itu masih di bawahnya dinamo ini ya. Kecuali baterai sama controller itu memang bisa kita otak-atik supaya lebih tinggi ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau kasih statement ke orang, lu praktek dulu ya, lu bikin dulu, kasih statement. Jangan lu belum pernah lihat barangnya, belum tahu barangnya kayak apa, belum pernah nyobain, bikin statement ya, nggak ada buktinya ya, omong kosong ya, seperti itu. Terus untuk apa namanya, jarak yang bisa ditempuh ini tergantung kaki ya. Kalau saya dari waktu pakai baterai ini dipasang ke motor listrik, itu sanggup Cilacap Jogja, dengan sampai Jogja itu masih sekitar 60% kondisi baterai ya. Jadi sebenarnya masih bisa buat balik ke sini, cuman waktu itu saya tes di Jogja, terus habis itu saya bawa ke sini. Itu waktu itu saya belum bikin video ya, seperti itu. Jadi habisnya 50 juta, speknya sekecil ini, tapi saya mau bikin maksimal, torsi awalnya dapat, top speednya dapat gitu ya. Jangan sampai mobil segede ini larinya cuman 20 km per jam atau 30 km per jam,
atau ketika bawa penumpang nggak kuat nanjak, itu jangan sampai terjadi ya, malu-maluin seperti itu. Jadi kenapa saya pilih Timor, karena ini memang mobil kedua saya ya, bukan mobil pertama. Mobil pertamanya itu dulu Suzuki Carry. Ini saya beli di tahun 2014 waktu itu ya, di Tangerang ya. Halo kawan-kawan Tangerang, barangkali masih pada ingat saya ya. Tahun-tahun itu lagi seneng-senengnya kumpul sama anak-anak Timor ya. Tapi kalau sekarang udah punya anak istri, udah berkeluarga, jadi mungkin agak sedikit repot gitulah. Karena saya memang suka banget ya sama mobil ini, dan nggak ada niatan sama sekali buat ngejual mobil ini ya. Namanya pecinta itu ya dicintai ya, bukan dijual beli yang merek lain. Itu bukan pecinta namanya ya. Jadi itu alasannya ya, seperti itu. Terus apalagi ya yang kemarin ditanyain? Oh, yang ditanyain seperti ini. Itu puli, ngangkat AC, ngangkat power steering, ngangkat alternator, emang kuat bos, seperti itu. Nah itu ya, jadi ini riset saya yang memang saya mau uji coba dengan dinamo sekecil ini bisa mengangkat power steering, AC sama alternator ya. Karena menurut saya ini mampu ya, ini mampu. Tapi kalau coba dipraktekin, kita lihat kembali ke YouTube yang udah konversi ke mobil listrik ya, itu yang 6000 watt aja videonya berhenti, nggak lanjut sampai sekarang. Itu dari 6 bulan yang lalu kalau nggak salah. Berarti saya kasih kesimpulan, dia pakai 6000 watt aja nggak sanggup ngejalanin mobil ya. Sedangkan saya hanya pakai 4000 watt ya. Jadi yang pakai 6000 watt aja nggak sanggup ngejalanin mobil, sedangkan saya pakai 4000 watt. Di video kemarin saya udah buktikan kalau mobil ini memang jalan, tinggal penyesuaian rasio saja, seperti itu ya. Jadi tujuan saya mau sharing-sharing pada teman-teman ya, supaya dengan budget yang sangat minim kita bisa mengkonversi kendaraan kita ke listrik. Kalau masalah motor udah banyak ya. Kalau motor saya memang nggak ada yang di bawah 100 km per jam larinya, ini di atasnya semua ya, seperti itu. Jadi kalau di video-video yang banyak duit, bolehlah pakai 15.000, 20.000, yang itu nggak tahu saya ya, kenapa kok segede itu aja masih kurang tarikannya ya. Padahal menurut saya itu udah gede-gede speknya, tapi kok tarikannya kalau saya lihat di video masih lambat, seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu ya budget tentang mobil ini ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Timor.